Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah seminar Pratama bersama saya Ilma Indriasri Pratiwi. Saya mengajar di kelas seminar Pratama bersama Ibu Ica ya, Ibu Goitza Rohmah Nurul Azizah. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita ketemu di mata kuliah seminar Pratama. Topik pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan cita-cita pariwisata Indonesia. Agenda pertemuan hari ini adalah saya akan membahas mengenai kepariwisataan Indonesia, lalu cita-cita pariwisata Indonesia yang mungkin berkaitan dengan pendidikan pariwisata begitu ya. Lalu saya juga akan menceritakan tentang etika insan pariwisata, sebagaimana nanti lulusan daripada sarjana di pendidikan pariwisata ini juga harus memiliki etika insan pariwisata. Lalu saya akan memberikan juga daftar referensi dan tugas untuk pertemuan kali ini. Pariwisata Indonesia ini sebenarnya mungkin saya akan lebih bercerita melalui sejarahnya gitu ya. Jadi sebenarnya pada masa prasejarah diketahui bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya katanya merupakan keturunan Austronesia, bangsa Austronesia yang sebenarnya dia dari Taiwan kuno gitu ya. Dari Taiwan kuno, dia karakter bangsa yang memang merantau gitu, dia ke Laut Ulung begitu. Dan akhirnya pada saat dia menemukan tempat baru yang cocok, dia akan menetap dan bercocok tanam. Terus selama beberapa generasi keturunannya itu dia harus keluar lagi dan merantau lagi gitu. Intinya bisa diketahui bahwa bangsa Indonesia ini memang ada keturunan Austronesia itu karena memang dari rumpun bahasa, juga beberapa teknologi-teknologi yang berkaitan dengan kelautan dan pertanian begitu. Diketahui ini sebenarnya bangsa Austronesia ini memang berasal dari Taiwan, tapi ada kekerabatan itu akhirnya dia ke Filipina, dia ke Singapura, dia juga ada yang ke Malaysia, Timor Leste, dan Indonesia, Madagaskar, New Zealand, dan sampai ke Hawaii gitu. Nah ini sebenarnya bisa kita bicara bahwa memang orang itu sebenarnya sudah melakukan perjalanan ke Indonesia dan juga menetap gitu ya di Indonesia pada akhirnya. Nah, saya akan juga menceritakan bagaimana sebenarnya pariwisata Indonesia di masa Kerajaan Nusantara. Memang pada saat masa ini belum ada terminologi istilah pariwisata gitu, tapi perjalanan itu sudah dilakukan dengan dibuktikannya beberapa peninggalan kerajaan itu yang ada sifat leisure-nya gitu ya. Misalnya kalau di Bali gitu, ada istana tapi juga dia ada rumah peristirahatan misalnya begitu. Ada kerajaan-kerajaan, peninggalan kerajaan yang seperti itu. Atau misalnya ada kerajaan, ada istana, terus ada di daerah tempat lain itu tempat untuk melakukan ritual keagamaan misalnya begitu ya, seperti pembangunan candi-candi misalnya gitu. Nah dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa manusia itu melakukan perjalanan dan melakukan wisata ziarah gitu ya, kalau kita tahu sekarang terminologinya. Terus karena adanya hubungan dagang misalnya, itu juga menghubungkan antara pariwisata di Indonesia ini bisa berhubungan dengan China, dengan juga di India begitu. Jadi ada catatan-catatan dari dokumen sejarah yang memang sudah menunjukkan adanya perdagangan internasional, dan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori perjalanan bisnis kalau sekarang kita bicara, atau beberapa memang sifatnya adalah leisure gitu ya, ada sifat berwisatanya gitu. Nah di era kolonial pariwisata ini semakin berkembang, dibuktikan sebenarnya di akhir-akhir masa pendudukan Belanda itu, di awal abad ke-19, memang sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang digelontorkan dan itu memang sudah berdampak pada pariwisata di Indonesia. Karena di akhir abad ke-18 itu mulai banyak bermunculan tren itu gaya hidup di Eropa yang melakukan grand tour gitu ya. Jadi berjalan-jalan ke tempat daerah-daerah jajahan gitu ya. Jadi Inggris itu banyak juga yang ke
ke daerah Melayu gitu ya, ke Singapura, Malaysia gitu. Lalu dengan adanya jalur sutra begitu, itu juga membuka peluang daripada pariwisata. Nah, di tahun 1908 karena di Indonesia ini memang waktu itu masih dalam kependudukan Belanda gitu ya. Jadi beberapa usaha-usaha yang berkaitan sama pariwisata itu berkembang gitu. Tidak hanya pariwisata, tapi memang berhubungan dengan perjalanan gitu ya. Jadi salah satunya misalnya dengan ada maskapai pelayaran kerajaan Belanda itu membuka rute dari Singapura ke Jawa, lalu sampai Bali dan Makassar begitu. Lalu selain juga itu ada maskapai penerbangan gitu ya, KLM juga ada gitu ya di Indonesia gitu, terbang ke Indonesia. Lalu semua sistem itu juga harus dibantu, disupport sama sistem keuangan internasional misalnya dengan bank begitu. Lalu perusahaan asuransi juga. Kereta api juga di tahun itu mulai perusahaannya juga berkembang dan harus mendukung ke pariwisata gitu. Nah, kantor pariwisata yang pertama itu namanya ada Vereniging Tourism Verkeer in Netherlands Indie. Itu anggaplah kantor pariwisata punya kerajaan Belanda yang ada di Indonesia. Itu dibuka di Batavia waktu itu. Lalu akhirnya kantornya tidak hanya ada di Batavia, tapi di seluruh Jawa, termasuk Bali juga. Akhirnya juga dia buka perwakilan di luar negeri begitu. Lalu tahun 1914 kantor yang di Balinya buka gitu, dan brandingnya untuk Bali adalah Mutiara Kepulauan Nusa Tenggara waktu itu. Lalu di tahun 1924 makin banyak wisatawan asing yang datang ke Bali. Dan jadwal pelayaran mingguan itu juga dibuka gitu ya. Di tahun 1920 ini di Teluk Padangbai itu yang berbatasan dengan Selat Lombok itu ditambah keberangkatannya dari Singapura gitu ya, sehingga hanya sampai 4 kali seminggu. Lalu di tahun 1927 promosi pariwisata makin menggencar gitu ya dengan adanya majalah pariwisata gitu. Jadi kantor pariwisatanya Belanda waktu itu dia launching brosur seperti itu. Jadi informasi tentang pariwisata di Indonesia khususnya Bali waktu itu memang digencarkan begitu. Di tahun 1930 itu ada wartawan Amerika namanya Hickman Powell, dia nulis tentang Bali gitu ya. Dan itu yang sebenarnya membuka petualang-petualang itu dari Eropa, Amerika itu yang datang ke Bali. Dan dari Bali itu sebenarnya petualang-petualang itu mulai berkeliling di Indonesia gitu. Jadi mulai nih antropolog dan lain-lain yang di luar Belanda gitu ya mulai datang dan mulai mempelajari tentang Indonesia. Lalu di tahun 1931 itu ada pameran kolonial, termasuk diantaranya adalah mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata begitu. Tahun 1934 itu dibuka pelayaran antara Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Banyuwangi. Nah, di tahun 1933 itu penerbangan juga ada gitu ya dari Surabaya ke Bali. Lalu 1938 jalur penerbangan yang tadinya di Bali Utara itu pindah ke Denpasar Selatan. Dan sebelum Perang Dunia Kedua itu sebenarnya di Bali sudah mulai banyak hotel-hotel gitu ya. Ada sekitar 70 kamar gitu di hotel di Bali waktu itu. Nah, pasca Perang Dunia Kedua atau kalau di kita ini kan sudah masa kemerdekaan begitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan negara-negara berkembang itu yang banyak kehilangan penghasilan dan mencari sumber perekonomian baru. Dan pariwisata itu dianggap sebagai salah satu yang berpotensi untuk mereka menyimpan investasinya gitu. Dan pada saat masa pendudukan Jepang, sebenarnya pariwisata di Indonesia ini sempat terhenti gitu ya, karena hubungan dengan negara-negara Eropa kan jadi terputus gitu. Jadi pariwisata di Indonesia itu
stagnan banget, mati lah intinya gitu. Lalu baru setelah 1965, setelah politik di Indonesia juga mulai mereda, mulai berdatangan lagi para wisatawan-wisatawan itu gitu. Tapi salah satu momentum yang membuka wisatawan itu mau datang lagi ke Indonesia adalah momentum Asian Games di tahun 1962, dan ini juga menjadi tonggak bagaimana sebenarnya sport tourism di Indonesia ini mulai ada gitu. Dan kebijakan Presiden Soekarno yang mendukung kepada pariwisata Indonesia itu salah satunya adalah membangun Bandara Ngurah Rai di Bali, juga membangun hotel-hotel itu di Jakarta, Hotel Indonesia, di Bali gitu ya, di Sanur, lalu di Pelabuhan Ratu dan Jogja ya waktu itu. Nah, pada masa Orde Baru di era Pelita 1 sampai Pelita 3 itu sebenarnya kebijakan pariwisata mulai berkembang perlahan sedikit demi sedikit begitu ya, dan disadari bahwa pariwisata itu sebagai salah satu faktor untuk membuka ekonomi di Indonesia. Nah, tapi kebijakan yang diambil itu sangat-sangat mirip dengan kebijakan waktu masih pendudukan Belanda gitu. Jadi semuanya serba sentralistis, semua itu diputuskan dari Jakarta untuk kebijakan nasional begitu. Dan kepemilikan daripada usaha-usaha juga memang masih dikuasai oleh pusat begitu. Dan investasi asing waktu itu banyak difokuskan untuk di Bali gitu. Nah, di era Pelita 4, Pelita 5 itu sebenarnya adalah era di mana keemasannya pariwisata di Indonesia gitu, karena lonjakannya sangat besar. Dan promosi pariwisata juga semakin banyak dilakukan gitu ya. Salah satunya di tahun 78 itu ditentukan 10 daerah tujuan pariwisata di Indonesia. Dan ini yang sebenarnya memperkenalkan Indonesia itu tidak hanya Bali gitu ya. Jadi Bali plus 9, Bali and beyond, kata-kata itu banyak dikeluarkan untuk tagline pariwisata Indonesia. Karena pada saat itu wisatawan tuh datang ke Indonesia tapi memang hanya ke Bali gitu. Jadi nggak tahu bahwa di luar Bali itu memang juga bagus gitu. Dan pada masa itu kekhawatirannya adalah daya tampung Bali gitu ya. Nah, di tahun 1993 itu ada tentang promosi untuk 27 provinsi di Indonesia. Jadi supaya lebih banyak orang datang ke Indonesia, tidak hanya ke Bali. Di tahun 1989 sebenarnya pertama dicanangkannya lah Sandar Wisata. Jadi bayangkan bahwa kebijakan tentang Sandar Wisata itu sudah ada dari tahun 89. Artinya sudah 31 tahun kebijakan itu ada. Dan belum ada yang masih cocok nggak sih sebenarnya dengan pariwisata Indonesia saat ini, belum ada yang mengaji tentang itu. Dan salah satu tonggak yang penting juga adalah di tahun 1991 itu adalah Visit Indonesia Year gitu. Dan disitulah lahirnya yang namanya Sabta Pesona gitu. Di situ pembangunan berkaitan dengan infrastruktur pariwisata juga berkembang. Salah satunya dengan perpanjangan Bandara Ngurah Rai. Jadi yang tadinya pesawat itu hanya bisa mendarat di Cengkareng, terus udah gitu harus ganti pesawat lokal untuk ke Bali. Sekarang dari tahun 91 itu orang udah bisa langsung ke Bali. Dan dibuka juga kebijakan bebas visa waktu itu, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan yang sebenarnya mendukung terhadap usaha pariwisata. Nah, di era reformasi, pariwisata itu banyak terbayangi adanya teror ya. Jadi awal-awal 2000 itu banyak teror karena peristiwa 9/11 pertama itu di tahun 2001. Lalu di Indonesia sendiri ada teror-teror bom, salah satunya bom Bali tahun 2002, tahun 2003 itu di Kuningan gitu ya, 2005 itu di bom Bali 2 gitu. Nah, waktu itu strategi yang diambilnya adalah strategi rescue and recovery gitu. Jadi intinya menggencarkan promosi dan pemasaran pariwisata, juga meningkatkan dan memperluas aksesibilitas, kerjasama lintas sektor, kualitas SDM gitu, itu mulai disadari harus ditingkatkan, lalu meningkatkan pelayanan juga melalui perbaikan sistem dan sistem iptek ya. Juga meningkatkan peran sektor swasta
dan iklim usaha untuk industri kepariwisataan. Nah, sekarang di era digital gitu ya, berkembang wisata di Indonesia ini karena adanya platform-platform baru di pariwisata gitu ya, dengan adanya travel agent itu sekarang udah online semuanya, terus sistem check-in semua udah pakai digital gitu. Itu sangat-sangat merubah pola perjalanan dan pelayanan, intinya seperti itu. Lalu penumpang pun sekarang udah datanya data digital dan semua udah bisa terkoneksi gitu ya. Itu juga merubah pola perjalanan. Lalu ada perkembangan media sosial juga merubah keinginan orang untuk melakukan traveling gitu. Dan ada juga perubahan pola perjalanan atau konsumsi berkaitan dengan pariwisata itu berhubungan dengan sosioekonomi. Salah satunya mungkin kayak struktur keluarga yang sekarang lebih sedikit, akhirnya dia lebih punya banyak uang yang bisa di spending untuk berwisata. Terus perempuan-perempuan yang bekerja dan masa lajangnya juga lebih panjang gitu ya, jadi dia bekerja dan melajang baru menikah di atas 30, dia masih punya banyak kelebihan uang untuk dia bisa melakukan traveling. Lalu saat ini juga anak-anak muda ini sudah memiliki penghasilan gitu ya, jadi usia-usia di bawah 25 dia udah punya penghasilan dan akhirnya dia banyak spending untuk konsumsi ke arah untuk pariwisata. Nah, di tahun 2008 itu juga muncul Visit Indonesia Year. Di tahun ini sebenarnya juga banyak diluncurkan strategi-strategi promosi wisata gitu. Di 2011 muncul logo Wonderful Indonesia, dan di tahun 2020 ini karena adanya COVID dimunculkanlah konsep Indonesia Care gitu ya. Jadi Indonesia Care itu intinya adalah memberikan kenyamanan, jaminan kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan gitu. Dan pada saat era COVID-19 ini juga mulai banyak era-era berhubungan dengan virtual tour. Nah, sekarang setelah kita tahu sejarah pariwisata Indonesia, sebenarnya saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian ini untuk mulai berpikir bagaimana peran daripada pendidikan gitu ya untuk kepariwisataan di Indonesia. Nah, sempat disebutkan bahwa pariwisata itu adalah leading sector. Nah, leading sector itu apa gitu ya? Jadi intinya sebenarnya industri pariwisata itu harus bisa menopang kebudayaan nasional dan juga lokal daerah gitu. Juga pariwisata harus bisa memahami, mengantisipasi dan merespon tantangan promosi industri pariwisata di era globalisasi kebudayaan. Jadi artinya bukan hanya ngikutin tren, tapi sebenarnya kita juga harus kasih statement gitu berkaitan dengan budaya kita. Terus proses pengembangan industri pariwisata juga harus bisa menempatkan beragam produk budaya gitu sebagai kekuatan promosinya, misalnya melalui pendidikan gitu ya, melalui industri film, juga melalui musik dan video. Makanya kenapa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dulu sempat dibuat, bercerai, terus sekarang balikan lagi gitu. Jadi memang antara pariwisata dan produk budaya itu menjadi penting gitu, dan disinilah peran daripada ekonomi kreatif untuk mengangkat si produk budaya ini. Lalu para pelaksana, pelaku usaha, dan pemerintah ini juga harus lebih bisa memanfaatkan ragam-ragam promosi. Jadi artinya tahu momen-momen yang sebenarnya kita bisa masukin, ini sebenarnya salah satu promosi pariwisata gitu ya. Jadi memudahkan perizinan, misalnya gitu kalau orang mau syuting film di daerahnya, atau misalnya memasukkan program-program misi kebudayaan itu sebenarnya sebagai program untuk mempromosikan pariwisata gitu. Jadi bukan hanya datang memberikan tahu tentang budaya, tapi sebenarnya juga sekaligus menjual, promosikan pariwisata di daerahnya. Lalu mengedepankan kerjasama dengan instansi-instansi dan lembaga perwakilan pemerintah di luar negeri untuk mengoptimalkan promosi pariwisata Indonesia. Misalnya adalah kantor-kantor kedutaan gitu ya. Jadi kantor kedutaan itu memang harus menjadi point of sales, atau bukan point of sales ya, etalase lah minimal. Jadi etalase informasi pariwisata di Indonesia gitu. Karena itu adalah pintu yang dibuka gitu ya untuk mengetahui informasi tentang Indonesia. Terus mungkin selain itu adalah kantor-kantor berita yang sebenarnya bekerja sama dengan Indonesia gitu ya. Mungkin kita bisa lihat kayak VOA ya, Voice of America. Itu kan kantor berita Indonesia yang ada di Amerika gitu kan.
Jadi informasi tentang pariwisata Indonesia tuh banyak juga harusnya disebarkan di luar gitu. Nah, ini kita lihat tentang sejarah pendidikan pariwisata di Indonesia. Sejak kapan sih ada sekolah pariwisata di Indonesia? Nah, ternyata sejak tahun 59 itu mulai ada dirasa bahwa ada butuh tenaga kerja nih gitu, karena pariwisata kan mulai banyak berinvestasi gitu ya di sana. Butuh tenaga kerja, akhirnya dibukalah sekolah menengah atas kejuruan. Jadi memang awalnya SMA kejuruan dulu yang ada gitu ya. Nah, itu di bawah mana? Di bawah Depdikbud waktu itu. Belum dirasa perlu tuh pariwisata tuh ada di level kementerian. Jadi semua itu masih ada di Depdikbud. Lalu di tahun 62 sekolah kejuruan itu berubah gitu ya. Tidak hanya jadi namanya perhotelan dan perestoran gitu. Jadi di bawah Departemen Perhubungan Darat, yang tadinya Depdikbud itu digeser ke Departemen Perhubungan Darat. Lalu di tahun 63 dari yang tadinya hanya sekolah, akhirnya dia naik ke akademi gitu, perhotelan dan perestoranan itu untuk 3 tahun. Di tahun 65 itu mulai namanya Akademi Perhotelan Nasional, jadi kata restorannya hilang, jadi semuanya di hotel gitu ya. Dan itu yang menjadi tonggak yang namanya pendidikan pertama itu di bidang pariwisata. Di tahun 67 itu dibuka Pusdikpar gitu ya. Lalu di tahun 73 namanya berubah menjadi NHI karena dia bekerja sama waktu itu sama Swiss, dan dia ngeluarin program-program yang diploma 1, 2, dan 3 gitu. Jadi standar kurikulum waktu itu dia mengikuti kurikulum yang ada di Swiss. Tahun 78 itu didirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata di Bali yang akhirnya sekarang menjadi STP Bali gitu. Tahun 79 NHI itu berubah menjadi NHTI gitu ya, National Hotel and Tourism Institute gitu. Jadi tidak hanya mempelajari tentang pelayanan di hotel, tapi bagaimana juga tentang kepariwisataan dengan dia membuka jurusan usaha perjalanan wisata. Tahun 81 NHTI menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Bandung. Akhirnya dia juga pindah sekarang, baru ada kementerian baru, Deparpostel, Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi waktu itu. Dan sejak tahun 93 namanya menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dan dia pendidikan diploma 4 waktu itu, dan kesini dia akhirnya punya level sarjana juga ya, tidak hanya sampai diploma 4 gitu. Nah, ini sistem pendidikan pariwisata di Indonesia, bahwa memang awalnya kalau kita tadi dengar sejarahnya, pendidikan di Indonesia ini berbasisnya ada vokasi gitu ya. Pendidikan pariwisata Indonesia itu vokasi. Dimulai dari adanya SMK pariwisata dan lalu program diploma gitu ya. Dan akhirnya dia sebenarnya menghasilkan tenaga terampil atau kita bilang adalah skill based labor gitu ya. Sedangkan mulai nih dalam waktu 10 tahun belakangan ini pendidikan tinggi di bidang pariwisata juga mulai muncul gitu. Dengan dibukanya program sarjana, program magister, dan bahkan mungkin sekarang udah ada beberapa yang buka program doktor di bidang pariwisata. Nah, ini sebenarnya untuk apa gitu? Ini untuk menghasilkan tenaga ahli. Yang tenaga ahli ini adalah sebenarnya knowledge based labor gitu ya. Jadi dia untuk menghasilkan tenaga yang sebenarnya bisa berpikir secara kontekstual, secara menyeluruh berkaitan dengan pariwisata. Jadi dia tidak hanya fokus terhadap industri saja, tapi sebenarnya melihat pariwisata dari berbagai aspek begitu. Nah, sekarang kita bicara tentang peran pendidikan pariwisata untuk perkembangan kepariwisataan di Indonesia gitu ya. Kita bisa lihat tadi bahwa ada 2 kebutuhan gitu ya. Satu adalah kebutuhan sifatnya industri, dalam artian karena lapangan kerja di industri dibuka terus berkaitan sama pariwisata, otomatis tenaga kerja yang berhubungan dengan pariwisata itu dibutuhkan gitu ya. Dan itulah dibutuhkan tenaga terampil itu. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya kita juga membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya strategis gitu ya. Dalam artian itu adalah tenaga kerja terdidik. Dia punya knowledge base, terus kalau kita perannya misalnya di pendidikan pariwisata, ada orang-orang yang memang dilatih khusus untuk bagaimana mengajarkan pariwisata yang baik dan benar kepada generasi penerusnya begitu. Nah, untuk apa? Sebenarnya 2
elemen yang sebenarnya menjadi fondasinya kepariwisataan Indonesia itu untuk bisa menopang 4 pilar pariwisata Indonesia. Di mana 4 pilar pariwisata Indonesia itu, kalau kita tahu dari undang-undang, itu ada destinasi. Terus ada juga industri pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan promosi pariwisata. Ujung-ujungnya untuk apa? Sebenarnya untuk membangun rumah ini, kepariwisataan Indonesia secara menyeluruh gitu. Jadi dua bentuk pendidikan ini memang dibutuhkan gitu, bukan hanya kita bicara mengenai kepariwisataan yang jangka pendek gitu ya, tapi secara jangka panjang ya kita juga harus memikirkan masalah itu. Nah, ini apa sih sekarang peran dari prodi kita gitu ya untuk berperan dalam perkembangan kepariwisataan Indonesia. Nah, Prodi Pendidikan Pariwisata di UPI ini kan sebenarnya pertama kita juga harus punya kemampuan pedagogik di bidang pariwisata. Itu yang memang belum diajarkan dan belum dilakukan begitu ya. Lalu kedua, mungkin banyak orang yang punya kemampuan pedagogik tapi dia juga belum punya pengetahuan yang cukup di bidang pariwisata. Dan inilah yang sebenarnya kami mencoba untuk bekali kepada sarjana-sarjana yang ada di pendidikan pariwisata UPI begitu. Dan peran pendidikan pariwisata sendiri sebenarnya dia bisa pada saat dia lulus, dia itu bisa berperan bisa di pendidikan vokasi misalnya ya, dalam sekolah. Juga pendidikan vokasi luar sekolah itu bisa, atau di lembaga-lembaga kursus begitu. Lalu dia juga bisa pendidikan pariwisata luar sekolah. Artinya mungkin dia punya kemampuan untuk mendidik insan-insan pariwisata, tapi tidak di dalam suatu struktur lembaga. Misalnya dia menjadi trainer gitu ya, atau dia menjadi tutor desa-desa wisata misalnya begitu. Itu yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, akhirnya dari pemikiran itu kita mencoba untuk melakukan yang namanya revolusi mungkin ya. Itu istilah yang saya berikan, revolusi pendidikan pariwisata. Di mana sebenarnya kita juga nanti harus bisa memberikan inovasi-inovasi berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan mata pelajaran, dengan model-model pembelajaran gitu ya. Bagaimana cara kita mengajar di kelas berkaitan dengan pariwisata. Bagaimana sebenarnya mungkin nanti kalau target kita adalah masyarakat misalnya begitu, cara kita memberikan informasi dan memberikan ilmu pasti berbeda gitu dengan kita bicara dengan orang-orang yang memang sekolah secara formal misalnya gitu. Lalu kita juga harus memberikan upgrading terhadap capaian keahlian ataupun keterampilan di lembaga-lembaga formal misalnya seperti itu. Kenapa? Ya karena perkembangan zaman juga sebenarnya akan merubah kebutuhan-kebutuhan itu. Misalnya dulu mungkin orang melakukan tiketing itu manual gitu ya. Sedangkan sekarang kalau saya perhatikan masih ada buku-buku pelajaran yang sekarang ada di SMK itu masih mengajarkan hal-hal yang sifatnya seperti itu, dan itu sebenarnya secara di industri udah nggak kepake gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya ngapain kita ajarin ke anak-anak yang akan mengisi masa depan gitu ya. Yang kalau tahu hanya sekedar tahu ya nggak perlu diajarin satu semester, mungkin hanya satu pertemuan aja gitu. Mereka sekedar tahu, oh kalau dulu sistemnya seperti itu gitu. Itu yang sebenarnya perlu dirombak, perlu dilakukan revolusi gitu. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kita itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing kepariwisataan Indonesia, khususnya di sektor sumber daya manusia kepariwisataan Indonesia. Nah, strateginya kita apa sih gitu ya? Pertama, dari sisi pengetahuan, kita harus bisa menguasai pengetahuan tentang kepariwisataan itu sendiri. Kita harus bisa menguasai pengetahuan tentang perhotelan. Kita juga mungkin harus tahu tentang perjalanan. Kita tahu juga ilmu makanan ya, gastronomi, restoran, segala macam begitu. Dan juga termasuk ilmu pendidikannya sendiri. Nah, dari sisi keterampilan, tentunya kita juga akan mengajarkan ya. Mungkin nanti kan kita berkesempatan untuk mengajarkan siswa-siswa SMK mungkin seperti itu. Makanya kita juga harus punya keterampilan di bidang pariwisata. Selain itu juga kita harus punya keterampilan di bidang pendidikan gitu. Jadi harus bisa mengajar, harus bisa membuat bahan ajar, harus bisa mengevaluasi gitu ya, harus bisa menyusun materi begitu seperti itu, atau mengelola kelas gitu. Itu ada keterampilan berhubungan dengan pendidikan. Dan
satu lagi strategi adalah strategi yang berkaitan dengan pengembangan gitu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kita harus bisa tahu trend forecast-nya seperti apa. Nah, itulah makanya betapa pentingnya riset itu dilakukan. Riset itu dilakukan dan juga bisa diterapkan di pengabdian masyarakat gitu. Jadi payung-payung ini yang sebenarnya harusnya menjadi strategi kita supaya pariwisata, pendidikan pariwisata ini juga bisa berperan untuk pariwisata Indonesia dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, adalah pembahasan mengenai etika insan pariwisata. Nah, apa sih insan pariwisata itu? Dia itu sebenarnya orang yang harus punya jiwa hospitality gitu ya. Dia nggak boleh melayani dengan kepura-puraan, dia harus ramah tamah, menyenangkan, dan dia harus profesional. Intinya sih seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu, makanya kita butuh yang namanya pelayanan prima gitu. Nah, pelayanan prima itu apa? Di dalam sebuah pelayanan, kita harus bisa mendeliver kebutuhan-kebutuhan orang gitu. Yaitu salah satunya adalah dia harus merasa penting misalnya gitu. Terus dia juga harus ngerasa dihargai, diakui dan dihormati gitu. Dan pelayanan prima ini ya memang bagian daripada hospitality itu gitu ya di dunia pariwisata. Nah, dimensi kualitas pelayanan ini kita kenal dengan TERA gitu ya. Pertama adalah tangible atau sesuatu yang memang ada. Dia juga harus empati, harus bisa menunjukkan bahwa dia peduli. Reliable, dia harus bisa janjinya itu harus bisa dipegang lah gitu ya. Responsiveness, dia harus cepat tanggap, juga assurance gitu, dimana ada jaminan dari setiap pelayanan itu. Nah, ini adalah 4G. 4G ini adalah mungkin prinsip yang harus kita pegang gitu ya, value-value yang harus dipegang sebagai seorang insan pariwisata. Dia harus tahu, pertama adalah greeting. Jadi ini adalah harus bisa diterapkan dalam sehari-hari seorang insan pariwisata yang profesional. Dia harus menyapa, karena dia harus menciptakan kesan pertama itu selalu harus baik. Gestur, dia harus cepat tanggap, dia juga harus terlihat sigap begitu ya. Grooming, jadi secara fisik dia harus hygiene, dia nggak boleh berantakan. Dia harus selalu terlihat menyenangkan gitu ya, jadi harus clean gitu, harus bersih gitu. Dan makanya kenapa di orang-orang pariwisata itu dia pasti punya seragam biasanya gitu. Jadi standar-standar itu yang memang harus dijaga. Dan yang terakhir, dia harus selalu memegang dan menerapkan namanya Global Code of Ethics for Tourism. Saya akan bahas lebih detail ya. Intinya kita harus menciptakan kesan yang baik gitu ya. Kita harus punya tanggung jawab. Kita harus bisa menciptakan kualitas diri kita seperti apa. Kita juga harus percaya diri gitu ya. Dan untuk apa? Intinya sebenarnya kita untuk meningkatkan personal branding kita gitu. Jadi memang ada pencitraan lah ibaratnya. Karena itu bagian daripada industri jasa. Kita harus bisa menunjukkan itu. Grooming berkaitan dengan bagaimana kita berpakaian, postur kita, wajah kita, makeup kita, rambut kita, semua gitu ya. Jadi secara penampakan kita harus baik. Lalu greeting gitu, kita selalu harus memulai duluan menyapa. Orang pariwisata tuh nggak berani untuk nggak melakukan greeting gitu. Jadi kita harus punya kebiasaan itu. Jadi nggak boleh malu-malu lagi sekarang kalau misalnya udah masuk ke dunia pariwisata, semua harus bersifat positif gitu. Greeting ini kita gimana ya caranya? Kita harus menunjukkan kita ramah, tapi nggak sok ramah gitu ya, nggak sok kenal gitu. Jadi memang ada cara-caranya kita berucap dengan intonasi begitu, dengan ekspresi, dengan gerakan tangan, dengan gerakan tubuh, itu juga bisa menunjukkan bagaimana kualitas greeting kita begitu. Sama gestur juga ya, kita juga harus tahu tata krama, etiketnya bagaimana kita melakukan komunikasi begitu. Dan ini berkaitan dengan Global Code of Ethics for Tourism gitu ya. Jadi sebenarnya kode etik global yang berkaitan dengan pariwisata. Pertama, kita memahami bahwa adanya pariwisata itu karena adanya rasa saling pengertian, saling menghormati
antara masyarakat dan wisatawan. Lalu pariwisata itu apa? Itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu, juga kolektif begitu. Lalu pariwisata itu sebagai sebuah sektor pembangunan yang bisa lebih sustainable daripada industri lainnya begitu. Nah, pariwisata itu juga sebagai warisan budaya dan menjadi kekayaan baik secara lokal tapi juga sebenarnya secara dunia gitu. Jadi menjadi bagian daripada dunia gitu. Terus pariwisata itu memberikan keuntungan buat negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Jadi dia memang harus secara ikhlas wisatawan itu merasa dia berkontribusi terhadap negara yang dia kunjungi. Kewajiban stakeholders juga dalam mengembangkan pariwisata tidak hanya untuk keuntungan perusahaannya, tapi juga sebenarnya untuk keseluruhan pembangunan sosial masyarakat juga. Dan semua orang itu juga punya hak untuk pariwisata, jadi nggak boleh ada yang didiskriminasi gitu. Terus wisatawan itu bebas bergerak di destinasi wisata gitu ya, tentunya yang sesuai dengan keselamatan dia. Juga harus diakui tuh yang namanya hak-hak pekerja, juga pengusaha gitu. Jadi dua pihak itu di industri pariwisata. Lalu yang terakhir, bagaimana 9 prinsip itu diterapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di suatu negara begitu. Oke, materi hari ini cukup. Sekarang saya mungkin akan kasih tahu referensi yang bisa dibaca. Saya baca ini bukunya Angelina Sondah gitu ya, judulnya Jendela Pariwisata. Saya juga dapat bahan dari Ibu Endah gitu ya, di kelas 4G waktu tahun lalu. Juga dari rencana strategis prodi kita gitu. Jadi bahannya ini. Ini adalah tugas pertemuan 3. Pertama, saya ingin kalian buat infografis lagi gitu ya. Terus cari pernyataan tokoh pariwisata Indonesia yang menurut kalian itu paling menginspirasi. Lalu ada mini quiz supaya membantu kalian juga memahami gitu materi hari ini. Sekian, terima kasih atas waktunya. Semoga video explainer ini bisa membantu. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya juga di chat ataupun di komen di Google Classroom ya. Sampai ketemu lagi.